Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat MCV juga rekan-rekan kerja dimanapun juga berada yang bisa simak MCV FM. Alhamdulillah hari ini kita kembali ketemu di program khusus setiap Jumat kita berada di program CBU Curhat Bersama Ustadz. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan atau Sobat MCV yang barangkali ingin curhat silakan ya di luar tema tapi yang mungkin secara umum nanti insya Allah dijawab. Terus yang juga seputar tema juga sangat diharapkan sekali ya. Jadi ini silakan untuk yang sekarang sudah bersama-sama kita boleh langsung nanti melalui WhatsApp saja di 0811 11 44 918. Catatannya semoga tidak ada kendala di soal sinyal kita ya, atau sinyal secara keseluruhan lah, bukan kita aja. Oke, selamat sore dan hari ini saya sudah bersama narasumber tetap kita dari YIMP Pamasmi, ada Ustadz Dwi Ahmadi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ustadz. Sore. Gimana Pak Sugeng, kabarnya sehat? Alhamdulillah, kayaknya kita harus selalu bersyukur ya Ustadz. Karena nggak terasa hari ini udah Jumat lagi. Udah ketemu lagi. Iya. Dan ini yang juga harus selalu kita syukuri sekecil apapun gitu ya. Yang sebenarnya bukan kecil sih, kalau nikmat itu luar biasa dari Allah ya Ustadz ya. Iya. Soal kesehatan, bisa jalan dengan baik ya kan. Terus apalagi ya, banyak lah yang pasti. Dan yang yang paling menyenangkan juga, alhamdulillah CBU juga bisa terus berlangsung gantian lah bersama Ustadz Fandi, karena Ustadz Fandinya lagi cuti. Sekarang ya otomatis jadwalnya Ustadz Dwi ya. Ya. Dan hari ini Ustadz tadi sudah menyampaikan temanya soal kedoliman sebab kebangkrutan di akhirat gitu ya. Iya, betul sekali. Oh, ini temanya kok panjang sekali ya. Tapi nanti mungkin bisa di ini ya Ustadz ya, secara secara singkat, secara inilah yang pasti gampang diterima lah oleh Sobat MCV dan rekan-rekan kerja ya Ustadz ya. Pokoknya jangan yang terlalu berat lah Ustadz. Kalau yang berat-berat nanti di masjid atau di enggak ya. Ya pasti kita menunggu juga untuk rekan-rekan, silakan nanti bergabung. Dan jangan lupa ada YouTube yang bisa di like dan subscribe ya. Dari kajian ini dari acara CBU ini Ustadz ya. Iya, betul. Nanti boleh deh nanti diumumin atau sekarang Ustadz? Boleh, namanya Ahmad Official. Nah, itu ya silakan untuk rekan-rekan yang biasa searching di YouTube. Tapi biasanya di status itu kan udah dibuat ya Ustadz ya, semacam katakanlah share gitu. Kalau lebih lengkapnya silakan langsung ke YouTube-nya tadi ya. Iya. Oke, Ustadz mungkin langsung saja hari ini soal tema kita mungkin langsung saja bisa diterangkanlah secara secara apa ya namanya? Permulaan dulu lah, muqaddimah silakan Ustadz. Nanti sebelum mungkin ada pertanyaan dari pendengar kita ya Ustadz. Silakan Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal ataupun wafat illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berislam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai tentang kezaliman
sebab kebangkrutan di hari kiamat atau di akhirat ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kenapa kok zalim bisa menyebabkan bangkrut ketika di akhirat? Ya, namanya orang bangkrut ya gulung tikar, rugi besar-besaran gitu kan. Nah, apa sih zalim itu sendiri? Ya. Jadi zalim ya secara arti itu adalah kegelapan. Ya. Orang yang melakukan kezaliman di dunia itu otomatis ketika di akhirat akan mengurangi cahaya dia ketika melintasi sirat, ketika melintasi jembatan menuju surga. Karena ketika kita melintasi sirat itu membutuhkan yang namanya cahaya. Dan Rasulullah SAW itu melihat ya hambanya, umatnya itu melalui cahaya masing-masing. Maka banyak sekali hadis-hadis menerangkan bahwa berwudu akan menambah cahayanya. Nah, begitu sebaliknya orang yang melakukan kezaliman maka akan meredupkan cahayanya ketika di akhirat. Itu ya arti daripada zalim. Adapun makna daripada zalim itu para ulama membagi menjadi 3. Yang pertama adalah menyimpang ya dari yang benar, itu zalim, menyimpang, penyimpangan itu zalim. Kemudian yang kedua, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Misalkan harusnya dia diberikan hak segini kok cuman segini. Nah, itu kan tidak pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, merampas atau mengurangi hak orang lain, yaitu zalim. Ya, jadi ada 3 ya. Menyimpang, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, merampas ataupun mengurangi hak orang lain. Ya, itu secara makna. Nah, kemudian juga para ulama membagi 3 dosa kezaliman. Yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni selama dia belum sempat bertobat ketika di dunia. Kemudian dosa yang diampuni, kemudian dosa yang dia harus selesaikan dulu di dunia, artinya akan mendapatkan balasan ketika di dunia dan tidak diampuni sebelum dia menyelesaikan kezaliman tersebut. Ya. Jadi zalim seperti apa yang tidak diampuni? Ya, yakni kesyirikan. Itu adalah zalim yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman, wa id qala Luqmanu ibnihi wa huwa yadhimuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, innasyirka la dzulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat luar biasa besar. Nah, itulah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah selama hidupnya belum sempat bertobat. Ya. Kemudian kedua, zalim yang dia bisa terhapuskan dengan amalan-amalan kebaikan yang lain. Contohkan misalkan sholatnya rusak, ya. Misalkan sholatnya nggak khusyuk, sholatnya rusak, ya. Sholatnya telat-telat, gitu kan. Nah, ini bisa diampuni dengan amal-amal yang lain. Ya, misalkan dengan sholat sunnah itu akan menggenapkan atau menyempurnakan sholat-sholat yang rusak tadi. Atau misalkan contoh lagi, dia berbuat kezaliman dengan cara misalkan minum minuman keras atau berjudi. Nah, ini sejatinya bisa diampuni ya dengan cara apa? Dengan cara berbuat amal kebaikan yang lain. Contohnya misal barang siapa yang dia berwudu dari rumahnya, menyempurnakan wudunya, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, maka 1 langkah akan menghapuskan dosa yang lalu dan 1 langkah lagi akan menaikkan derajatnya. Ya, atau lagi misalkan amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah melakukan puasa Ayyaumul Bid, ya, pertengahan bulan. Barang siapa yang berpuasa pada pertengahan bulan atau puasa Ayyaumul Bid, maka dosa-dosa setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kecuali kesyirikan tadi, dia harus benar-benar bertaubat kepada Allah
meninggalkan semua kesyirikan-kesyirikan, baru kemudian berbuat amal kebaikan. Kemudian kezaliman yang ketiga, yakni yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia bertobat tapi belum diterima tobatnya, adalah kezaliman yang memiliki urusan dengan orang lain, memiliki sangkut paut dengan orang lain. Contoh ya, misalkan dia merampas harta saudaranya, ya, merampas harta saudaranya, atau mungkin dia pernah memukul saudaranya tanpa alasan yang jelas. Ya, dia mau bertobat kepada Allah, syaratnya ada dua. Pertama, dia harus minta maaf terlebih dahulu karena ada hubungannya dengan manusia lain. Kemudian yang kedua baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bertobat seperti apa kalau ternyata orang yang dizalimi tadi belum ikhlas, belum memaafkan dia, maka tobat itu masih gantung, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berurusan dengan orang lain. Contoh lagi, misalkan dia pernah mencuri barang temannya. Ya. Dia harus minta maaf dulu, kemudian kembalikan barang curiannya, atau minimal minta diikhlaskan, baru kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kezaliman yang ketiga, ya. Khonfidin rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang hamba yang telah terlanjur melakukan kezaliman kepada orang lain hendaknya menyelesaikan urusannya secepat mungkin, ya, dengan meminta maaf ataupun meminta kehalalan dari harta ataupun benda yang pernah dia rebut, pernah dia ambil daripada saudaranya. Nah, kemudian apa hubungannya antara orang, ya, yang berbuat zalim kemudian bangkrut ketika di akhirat? Ya. Saya menukil daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang paling bangkrut ketika di akhirat?" Kemudian para sahabat menjawab, mungkin orang yang tidak memiliki harta benda, orang yang tidak memiliki emas, orang yang tidak memiliki dinar, dirham, orang yang miskin, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang dia memiliki pahala yang sangat banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, ya. Akan tetapi ketika di akhirat, sholat, sedekah, ya, dan puasa itu tadi tidak berguna sedikit pun baginya. Artinya pahala yang dia kumpulkan diberikan kepada orang yang dia zalimi, ya. Jadi secara singkat seperti ini, ketika kita pernah menzalimi orang lain, maka pahala-pahala yang pernah kita kumpulkan, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau ternyata sudah habis kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, pahala-pahala yang kita kumpulkan sudah habis, maka kemudian keburukan-keburukan orang yang kita zalimi itu akan diberikan kepada kita. Nah, maka dari itu, orang yang melakukan kezaliman ketika di dunia, apalagi yang berhubungan dengan manusia lain, maka sesungguhnya dia mengalami kebangkrutan yang besar dan akan digantikan ketika di akhirat kelak. Pahala-pahala yang dia kumpulkan akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya untuk hari ini, ya, tentang kedoliman yang merupakan sebab kebangkrutan di akhirat, gitu ya. Ya. Jadi tadi sendiri sudah disampaikan tentang dolim itu apa, ya, kemudian dolim sendiri dibagi menjadi 3, yaitu menyimpang, gitu ya Ustadz, ya. Ya. Terus meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga jenisnya adalah yang merampas atau mengurangi hak orang lain. Dan أضفيت على